Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Ahmad Jahanil. Dalam melaksanakan tugas mata kuliah psikologi Islam, saya akan mewawancarai teman saya mengenai pengalaman dan keberagaman agama. Di sini saya bersama dengan saudara saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aufa Gali Hadi Akna Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya akan diwawancarai oleh saudara teman saya Andi Ahmad Daniel. Baiklah, mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih kira-kira agama itu sangat berperan penting dalam kehidupan di dunia ini? Oke, baik. Pertanyaannya sangat menarik. Menurut saya sendiri, pandangan saya sendiri terhadap agama itu adalah sangat penting karena agama adalah fondasi bagi kita umat manusia. Selanjutnya juga agama sebagai penopang kehidupan kita sebagai manusia dalam mengingat Tuhan yang telah menciptakan kita. Begitu. Baiklah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira dalam beribadah sehari-hari, seberapa pentingkah peran teman atau peran lingkungan dalam meningkatkan ibadah sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ketika ditanya saya, teman dan lingkungan itu apakah penting dalam sebuah ibadah? Mungkin hal yang sangat-sangat penting. Ya, karena seperti yang kita tahu, hadis riwayat Bukhari menjelaskan Rasulullah SAW menggambarkan bahwasannya ketika kita berteman dengan orang yang pandai besi, maka kita akan kecipratan baunya. Pun ketika kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan kedapatan aromanya, kebaikannya. Maka dari itu penting sekali ketika kita milih teman yang baik, kita akan terbawa nih harus kepada yang baik-baik insya Allah. Pun kalau kita ikut ke teman yang buruk, yang tidak baik, kita akan ikut yang sama, tidak bagus, tidak baik. Begitu. Berarti cukup penting ya peran teman itu dalam ibadah sehari. Dan untuk lingkungan juga tadi saudara menjelaskan, lingkungan juga sangat penting, menjadi faktor utama juga mungkin ya, karena ketika kita di rumah, kita diberi nasihat, didikan oleh orang tua. Ketika kita berteman dengan kuliah misalnya, kita berteman seperti saya dengan Anda, saya selalu menasihati Anda pun menasihati saya. Menasihati. Betul. Karena peran misalnya kan teman itu saling mengingatkan juga Ya, kan. betul. Jika mungkin salah satu pasti ada yang salah, dia saling mengingatkan. Saling menasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mungkin saya ingin bertanya-tanya mengenai pengalaman dan keberagaman agama Islam. Dengan Bapak apa? Bapak Yamin. Dengan Bapak Yamin. Pak, menurut Bapak, kita sebagai orang Muslim itu agama itu penting nggak sih untuk manusia sekarang? Kalau manusia sekarang wajib, bukan penting lagi untuk ibadah. Wajib. Orang Islam itu harusnya beribadah tepat waktu. Karena agama itu kan sebagai untuk mengenal pada Tuhan. Kita hidup pun kalau tidak ada agama kan susah, ngambang beda kan. Jadi kita hidup ini ya kita harus tidak bisa, kita harus bertanya, benar kan? Tidak tahu, harus tahu gimana caranya. Yang tentang ibadah aja kan. Ibadah itu penting. Agama itu Luas bermacam-macam, beraneka ragam. Cuman masing-masing orang yang mengikuti mazhabnya, kita nggak bisa, oh ini kurang bagus, itu nggak bagus. Nah, bukan harus kita agamanya apa? Kita bersatu. kita nggak boleh oh ini salah, Enggak boleh Pak. Tidak boleh. Soalnya kan semuanya itu kan punya pendapat masing-masing. Masing-masing.
mazhabnya masing-masing. Dia kan punya guru masing-masing. Nah, betul. Jadi kalau dia punya guru masing-masing, kita tidak bisa menyalahi. Dia kan nanti kan yang bertanggung jawaban gurunya, bukan umpama siapa kamu guru kamu umpamanya. Ya, si A dia yang tanggung jawab. Karena dia yang mengajarkan. Dia yang mengajarkan. Semua itu kan ada tanggung jawab. Nah, selanjutnya Pak, sebagai seorang muslim kan, semakin bertambahnya umur, apakah semakin bertambah juga tingkat keimanan kita? Itu harus bertambah keimanan kita. Dan lagi kita sebagai orang Islam harus bisa mengaji. Itu utama, mengaji. Harus bisa mengaji. Makanya kita sudah tua kayak gini. Sisa umur ini kita manfaatkan. Jangan kita sia-siakan untuk leha-leha. Itu nggak ada gunanya. Itu nggak ada bekal untuk di akhirat. Ya kita belum tahu masa akhirat kan. Ya. Walaupun kita ibadah juga kan belum tahu. Yang penting kita laksanakan atas perintah Allah. Itu aja. Berarti semakin kayak nggak ada lagi waktu untuk dunia Pak. Semakin Betul. Memang kita ini hidup ini kan kita sekarang ini kan nunggu mati. Apa kita bakal kita nanti? Yang ditanya nanti kan, marabuka, wa nabiyuka, wa kibladuka kan? Itu yang ditanya nanti kan. Jadi kita harus, walaupun kita sudah tua begini, kalau nggak bisa belajar, orang kalau nggak belajar, ikut-ikutan nggak dapat apa-apa. Siapa yang tahu jawab? Benar kan? Jadi kalau kita nggak bisa bertanya sekarang lagi, apalagi sekarang ini enak. Di mana-mana majelis banyak, asal kita mau belajar. Tinggal kemauan kita mau apa enggak. kemauan sendiri itu yang Ya. sulit sebenarnya. Tempat ngajar itu pun banyak. Banyak. Ya, kita kan kalau mengajak, kalau orang mau, kita kan mengajak dapat pahala. Iya Pak. Kebaikan. Untuk kebaikan Apa? bertambah. Makanya aku tidak bosan-bosan dengan selama ini baik ini bisa ngaji kan. Berbanyak sih yang tuh bisa ngaji. Kasihan. Kita belajar yuk sama-sama. Benar kan? Benar-benar. Jadi yang kita belajar nggak ada ketinggalan. Benar. Kalau belajar itu kan tidak ada batas waktunya Pak. Orang-orang yang belajar itu yang terbata-bata besar benar pahalanya. Kan satu huruf Al-Quran kan dapat 10 pahala. Ya, Satu pahala. apalagi dia salah, Ya. dapat juga pahala. Mengejar. Iya. Cuman tinggal tergantung dia. Nah, mau berusaha Ya, tidak. iya. Tapi kalau saya pribadi nggak ada sifat malu, ketinggalan malu sekarang. Iya. Kalau misalnya itu sudah tua, tidak boleh lagi belajar itu salah Pak. Karena kan kita sambil mengajar gitu. Walaupun kita tua, ya. Kalau saya pribadi, saya ini di majelis itu saya paling tua. Kita salah, wajar kita nggak belajar tadinya, nggak mau disalahin jangan marah. Nggak dapat kita ilmu. Cuman masuk baik tapi keluar lagi Pak. Iya, cuman masuk kiri ke kanan keluar kiri, kira-kira. Sayang. Itulah yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekarang berada dengan saudara Atar kelas 5 SD kan. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya tentang pengalaman Atar sebagai seorang muslim. Nah, mungkin pertanyaan pertama, siapa sih yang paling sering ngajar ke Atar tentang agama Islam? Apakah orang tua atau di sekolah atau dua-duanya juga bisa boleh? Di sekolah biasanya suka mengajarkan ilmu Islam dan orang tua juga bisa mengajarkan namun jarang. Berarti paling kalau orang tua tuh mengingatkan ya, Atar ngaji, Atar suruh sholat ya. Nah, menurut Atar tuh belajar agama itu penting nggak? Penting banget Penting banget. Karena kenapa lah penting? karena untuk dapatkan pahala. Betul. Nah, kira-kira kalau Atar
Nah, di sekolah tuh ada pelajaran mengaji tak di sekolah? Biasanya kalau les atau ke pelajaran juga. Ada berarti ya. Ya. Kalau untuk sholat diajar tidak di sekolah? Iya. Diajarkan juga ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira kalau Atar dengan kesalahan atau sebuah dosa, kira-kira Atar tuh kayak merasa bersalah dak? Iya. Merasa bersalah ya, langsung minta ampunan sama Allah, bener dak? Iya. Nah, kira-kira Atar tuh ada dak punya tokoh agama yang Atar senangi? Ada. Siapa? Bunda Atik Bunda Atik. Bunda Atik itu siapa? itu mengajarkan PAI. Oh, PAI di sekolah. Iya. Oh, berarti lemak gurunya ya. Iya. Beliau ngajar ke PAI, berarti beliau lah yang ngajar ke tentang agama Islam, sholat, mengaji, benar? Iya.